Ya, saya masih banyak berkegiatan bertemu relawan. Mereka nggak mau dibubarin. Terus kemudian metamorfosenya terjadi karena saya mau buat semacam komunitas peduli pendidikan. Oh good, jalan. Saya pingin membangun nilai-nilai demokrasi, kamu jalan. Mari di Surabaya, nilai-nilai kebangsaan, silakan. Ada yang datang, Mbak, kemarin bicara sampah. Mas, kami mau peduli sampah, sebenarnya basis dukungan dulu adalah komunitas sampah. Jadi banyak sekali dan saya harus nemuin mereka. Itu kegiatan yang ya masih nyerempet-nyerempet dengan Pilpres gitu. Tapi yang kedua, tentu karena saya kader partai, otomatis nggak usah disuruh gitu ya. Kami bersiap-siap untuk ke pilkada. Maka banyak calon, banyak daerah menjumpai saya bercerita peta politik, cara berpolitik, rambu-rambu politik yang kemarin kita semua mengalami di masa Pilpres. Nah, pasti orang akan mencari antisipasinya. Jadi cukup banyak gitu. Tinggal sekarang menjadwalkannya memang lebih nyaman. Saya tidak dikejar-kejar. Saya tentukan sendiri. Iya, dulu saya ingat waktu pas masa kampanye tuh, dulu saya udah nggak bisa menentukan jadwal saya sendiri karena sudah ada tim scheduling yang mengatur ya. Iya. Kalau sekarang langsung ditentukan oleh Mas Ganjar. Saya tentukan sendiri, kawan-kawan yang masih membantu saya yang ngatur. Pak, besok acaranya ini, enggak, jamnya segini, acaranya segini. Atau ketika kemudian kosong, Mbak Uni telepon langsung besok aja, karena masih kosong. Ini kalau nggak jadi lagi nanti. Aku udah janji loh, Mbak, di Dua Sahabat mau talk show ya di channelnya dia, belum. Oh, oke, terima kasih. Kalau nggak ini marah sama Mbak Uni nanti. Ini karena ini sesuai dengan amal ibadahnya. Nah, apa namanya, kalau di partai tadi disebut ya, jadi di partai tanpa diminta pasti siap untuk membantu, terutama untuk persiapan pilkada. Ada posisi khusus nggak di partai? Kalau yang sifatnya khusus tidak ya, tapi kemarin Prarakernas saya dijadikan narasumber, di Rakernas juga kita diminta hadir terus, kita diskusi. Saya duduknya di depan tuh ya, mengapit Ibu Mega ya, ketum ya, Mas Ganjar sama Pak Mahfud kan? Iya, Pak Mahfud. Saya diapit juga. Diapit ya, iya ya. Bu Mega sama Pak Puan. Mahfud. Oh, Mbak Puan, ya. Jadi kita diskusi soal itu dan tentu bagaimana komunikasi berdasarkan pengalaman. Tapi pilkada kan beda, Mbak. Pilkada ini tidak selalu inline dengan yang dipusatkan. Pasti pola-pola kerjasama lokalnya berbeda, situasinya berbeda. Yang ini membutuhkan clustering dari karakteristik masing-masing. Jadi saya mencoba menginisiasi itu. Bahkan kawan-kawan relawan mengatakan, Mas Ganjar, kita kemana? Saya postpone dulu, tunggu komando. Waduh, ini yang. Jadi di struktur partai Mas Ganjar belum ada posisi? Tidak, saya tidak ada posisi memang. Jadi nggak di pengurus ya? Enggak. Biasanya itu munculnya kapan ya? Kongres ya? Berarti tahun 2025 ya? April? Iya, rencana ya tahun depan awal. April 2025 ya? Baru di situ biasanya ditentukan kepengurusan ya? Betul. Sesudah pemilihan yang kemarin, menurut poin ke-17 dari rekomendasi eksternal, itu mengusulkan Ibu Mega untuk jadi ketua umum lagi di Kongres. 2025 ya. Dan Mas Ganjar kan anak X, anak Twitter nih ya, anak X, anak Twitter, tentu sudah banyak membaca respons-respons juga. Katakanlah bertanya, kenapa kok Bu Mega lagi? Apakah bukan saatnya untuk regenerasi? Bahkan waktu di pidato pembukaan kan, apakah itu bercanda atau tidak? Makanya saya ingin tahu, Bu Mega seolah-olah gantian dong sama Mbak Puan, saya aja jadi ketua DPR, Mbak Puan yang ngurus jadi ketua umum. Nah, gimana bacaan dari kader penting PDIP? Bu Mega selalu memberikan clue. Bu Mega selalu bicara regenerasi. Tapi kadang-kadang realitas politik mengatakan berbeda. Maka di akhir acara pun Bu Mega menyampaikan, enak aja lu, gue disuruh-suruh terus, gue udah tua nih, pengen jalan sama cucu, sama cicit. Ceritakan cicitnya juga. Siap-siap dong. Gue belum tentu mau loh gitu. Jadi artinya sebenarnya Bu Mega itu memberikan ruang lebih banyak kepada kader untuk saling mempersiapkan diri. Jadi
saya kira seluruh kader mesti siap ya, mesti siap untuk kondisi apapun, dan politik bisa turbulence gitu loh. Jadi makanya Bu Mega memberikan clue-clue itu agar semuanya siap. Dan berkali-kali Bu Mega sampaikan kaderisasi. Ya. Maka kaderisasi itu harus ke Terah Soekarno atau boleh yang lain? Tidak, boleh yang lain. Saya Itu pernah disampaikan oleh Bu Mega? Oh ya. Bahwa boleh yang lain, bukan Mbak Puan misalnya? Oh, sebenarnya kan pilihan itu pilihan di Kongres. Tapi kalau Mbak Uni lihat gitu ya, 2 kali Pilpres juga bukan keluarga Terah Soekarno kan. Ya. Yang diusung ya? Yang diusung kan. Jadi tapi artinya kalau ketua umum mungkin gimana? Ketua umum makanya diserahkan aja nanti. Apa yang muncul? Nah yang muncul kemarin di Rakernas, ya ini masih awal gitu ya. Semua mengusulkan Bu Mega. Kenapa mengusulkan Bu Mega? Saya juga paham. Karena situasi hari ini, apalagi setelah Pilpres kemarin itu, betul-betul butuh sikap yang tegas, yang konsisten, tidak pernah goyah. Tidak pernah geser-geser bahasanya Bu Mega. Yang tidak konsisten, suka geser-geser 2 kaki keluar. Wah itu bahasanya. Mbak, kita butuh. Maka pada saat itu kita sadar, ya kasihan juga menyandera ibu untuk menjadi ketua umum terus. Tapi realitas ketika kita belum mendapatkan karakter, profil seperti ibu, PDI Perjuangan berbahaya. Berbahaya. Bisa bubar maksudnya? Atau bisa turun drop kalau bukan ketua umumnya bisa Bu Megawati? Bisa turun drop, konsolidasinya mungkin tidak semulus hari ini, pola komandonya mungkin juga tidak sewibawa hari ini, itu saya kira. Makanya ketika sebuah keputusan diambil oleh ibu, rata-rata mereka taat. Kalau tidak taat pasti akan mendapatkan sanksi. Jadi ini berkaitan dengan momentum dan perkembangan politik. Tapi tahun depan juga saya kira ibu akan bisa memutuskan lain. Ya. Dalam bacaan saya sih, memang di partai ini menurut saya akan jauh lebih baik ketika kemudian ibu yang mempersiapkan transisi suksesinya. Ibu yang mempersiapkan. Karena ketika trust-nya sangat tinggi, kepercayaan sama ibu sangat tinggi, maka kalau ibu menyiapkan dengan baik, rasanya mereka bisa menerima. Secara persentase cukup signifikan yang pemilih PDIP yang pindah mendukung Pak Prabowo karena ada faktor Pak Jokowi di sana. Menurut Mas Ganjar, apakah itu dirasakan oleh PDIP? Dirasakan oleh Anda? Saya belum membaca ya, apakah ada exit poll terkait dengan itu. Berapa sebenarnya orang PDIP yang kemudian berpindah? Apakah berpindah ini karena pengaruh katakan Jokowi efek, ya, atau pengaruh yang lain, ya, atau barangkali memang betul-betul terjadi split ticket karena terjadinya pragmatisme yang terjadi. Saya belum tahu, belum bisa baca pada soal-soal itu. Tapi faktanya, ya Pilpres kalah. Dan Pileg masih menang, meskipun turun gitu. Pak Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa faktor Jokowi itu penting dalam kemenangan dia ya. Menurut Mas Ganjar, saya kira iya. Saya kira iya, kan dengan segala cerita-cerita yang muncul di masyarakat, muncul di medsos, muncul di MK, saya kira sudah cukup lah. Orang bisa membaca itu gitu. Jadi buat saya tidak cukup sulit untuk mengatakan baju Mbak Uni ini hitam. Tidak cukup sulit. Saya lihat itu hitam. Tapi ketika kemudian ceto-welo-welo gitu ya, kalau orang Jawa ya. Kata orang Kalimantan ya. Tapi ketika kemudian ada orang yang mengatakan enggak, ini putih. Dan semua orang didorong untuk mengatakan putih, maka ada yang mengatakan oh iya ya putih ya. Maka saya sampaikan konsistensi untuk mengatakan hitam itu berat. Jadi artinya dari seluruh proses yang ada, masyarakat bisa melihat kok. Ada film Dirty Vote gitu ya. Ya, saya cerita seperti ini, ada yang ngomong, Mas Ganjar nggak legowo. Oh enggak, saya legowo. Iya, nggak legowo. Saya legowo kok. Maka begitu putusan MK, saya katakan selamat pada pemenang, dan saya terima putusan ini karena tidak ada lembaga banding ya yang lain. Maka saya taat pada konstitusi itu. Tapi publik mesti diedukasi apa yang terjadi. Itu yang penting untuk proses demokrasi. Di luar bahwa banyak yang menduga dan bukti-buktinya ceto-welo meskipun MK memutuskan yang berbeda, ya. Ada keterlibatan dan pengaruh dari Presiden Jokowi yang notabene masih menjadi presiden. Apa lessons learned dari Pilpres kemarin buat Mas Ganjar sendiri?
rekomendasi di Rakernas pun memunculkan bahwa memang kualitas demokrasi ini mesti ditingkatkan, beberapa mesti diperbaiki. Faktanya itu terjadi. Faktanya itu terjadi. Maka kalaulah kemudian kita mau belajar lesson learned dari kemarin, kalau demokrasi dilaksanakan dengan pola seperti ini, maka ini terjadi situasi yang asimetris dalam politik. Maka lapangan pertandingan tidak terlalu bersih. Ketika lapangan pertandingan tidak terlalu bersih, maka ini akan membuat pasti sebuah kompetisi yang tidak fair. Nah, unfair competition inilah yang menurut saya mesti dikembalikan. Itulah peran civil society. Karena ada Mbak akademisi juga cerita, kampus-kampus berteriak. Nah, problem tidak didengarkan itu kan sekarang problem kendablekan politik saja kan, karena tidak mau mendengarkan gitu ya. Tapi ketika kemudian orang mau mendengarkan dan ada kesadaran publik yang muncul, maka rasanya itu tidak bagus deh. Hari ini orang hanya bicara bahwa kami tidak melanggar aturan. Tapi hari ini semua orang mengatakan, oh etik tidak ada toh. Oh moral itu tidak dalam bagian sebuah penegakan aturan atau sebuah cara kita mengikuti aturan yang baik. Itu tidak dianggap. Ketika itu tidak dianggap, maka ya seperti Anissa lawyer saya yang mengatakan kalau ini tidak menjadi pertimbangan, maka kalau ada kompetisi lagi, berbuatlah securang-curangnya agar kamu bisa mendapatkan suara terbanyak dengan cara yang jauh, niscaya kamu tidak bisa digugat dan akan menang. Nggak boleh. Mas Ganjar, kita wawancara di Puri Gede ya, itu 26 April. Jadi beberapa hari sesudah Mas Ganjar diumumkan sebagai Capres PDIP tanggal 21 April ya. Pada saat itu, at least on the record dari Mas Ganjar dan nampaknya kita monitor dari Ibu Mega juga belum ada bayangan bahwa Pak Jokowi akan benar-benar nge-push anaknya untuk jadi cawapres ya. Jadi kayaknya masih, ibaratnya gini, kayak berasa apakah benar nih, misalnya kena prank gitu ya, kena prank. Kena prank ya? Kena prank gitu. Kayak gitu suasana kebatinannya Bu Mega dan Mas Ganjar dan PDIP. Saya sih merasa apapun akan bisa terjadi. Sebenarnya kan ada sebuah proses politik dan itu pasti negosiasi, konsensus dibangun, apakah itu individu atau kelembagaan, dan kemudian no deal kira-kira. Saya merasakan itu, meskipun saya tidak bisa menunjukkan tepatnya yang mana, tapi bisa merasakan saya. Ketika saya rasakan, ini cerita no deal kok. Ketika no deal, pasti seseorang akan punya plan B, plan C, plan D. Nah tiba-tiba muncul plan berikutnya ini. Dari awal pun ketika ada gugatan-gugatan kan kalau tidak salah 3 atau 4 gugatan yang awalnya ditolak terkait dengan umur kan Mbak, bener nggak sih? Gitu. Dan kemudian loh ini kok digugat, ada gugatan. Rasa-rasanya saya tidak bisa detail, mohon maaf untuk menjelaskan, tapi kalau kita mungkin bisa membaca ulang apa bedanya gugatan awal dengan gugatan yang terakhir. Apakah ada yang direvisi dari konten gugatan sehingga berbeda? Sebab kalau tidak itu nebis in idem, gugatannya sama pasti nggak boleh gitu ya. Atau ada sesuatu yang lain yang terjadi. Saya kira waktu putusan 90 itu pun rasanya kan bunyinya oke, di bawah 40 tahun tapi jabatan sebelumnya kan gubernur gitu. Kita masih berdebat lagi Mbak sampai hari ini. Berdebat. Loh kok bisa diputuskan begitu? Sampai akhirnya muncul MK-MK. Dan MK-MK itu dianggap ya itu kan etik, bukan aturan. Kan aturan tidak terlanggar. Dan seolah-olah biasa. Maka sekarang melanggar etik itu nggak apa-apa. Mungkin saya diwawancara Mbak Uni ya, kan nggak ada etiknya toh. Terus kemudian saya sambil ya main handphone, nanya apa Mbak? Apa tadi? Gitu. Kok nggak Kenapa pantas, aku nanya kayak gini? Karena merefer lagi kepada putusan dan statement Ibu Mega kemarin di Rakernas yang 17 poin yang mengatakan bahwa minta maaf Mbak Puan bacain ya, minta maaf ada kader-kader
PDIP yang melanggar konstitusi, ya. Jadi bukan melanggar hukum nih, melanggar konstitusi. Benar nggak kalau itu arahnya kepada Pak Jokowi dan Gibran? Mungkin. Mungkin ketika tidak ada statement maka akan terjadi spekulasi. Mungkin juga pengertian. Kenapa kok nggak menyebut? Maksudnya Bu Mega kan tadi Mas Ganjar mengatakan Bu Mega tuh orangnya teguh, orangnya berani, orangnya apa ya? Ya itu etis, teguh, berani, menjaga konstitusi, tegas, sedemikian sehingga masih diperlukan oleh PDIP untuk menjadi ketua umum. Tapi kenapa kelihatannya seperti apa ya? Kadang ngomongnya galak, tapi tidak mention. Mungkin ekspektasi publik pengen mention, Mbak. Tidak lagi transparan, telanjang. Saya paham ekspektasi itu. Tapi Ibu punya etika. Ada moralnya. Kenapa juga sampai sekarang Ibu tidak mencabut para menterinya? Juga tidak mencabut keanggotaan Pak Jokowi dan Gibran? Saya rasa Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya. Gibran? Setahu saya sudah pernah diproses. Tapi nggak tahu sudah dideliver atau belum. Oke. Karena Bobi sudah. Ya, dan Bobi sudah bergabung Sudah dengan pindah. Gerindra ya. Makanya DPP dan Golkar mungkin. kaget ya. Dan Golkar kaget. Maka saya katakan kembali, Ibu masih punya etika. Dan Ibu, saya pernah nanya terus terang sama Ibu kenapa dengan situasi seperti ini kabinet tidak ditarik? Kan komitmen saya sampai akhir jabatan ya. Gimana Mbak coba rasanya kader? Ada yang marah, ada yang gondok dan sebagainya. Tapi Ibu masih mengatakan dan taat semuanya. Jadi artinya apa? Memegang komitmen itu sulit. Mungkin itu moral and ethics yang selalu dipegang pada saat itu, sehingga tidak mention secara telanjang gitu. Tapi orang kita sebenarnya kan membaca tidak terlalu sulit, Mbak. Seperti saya mengandaikan, nggak sulit kok saya membaca baju Mbak Uni ini hitam. Nggak sulit kok itu. Ya. Nggak perlu pakai mikroskop, nggak perlu pakai alat bantu kok itu. Jadi ketika kemudian orang lain mengatakan warnanya tidak hitam, ya sudah. Kita sedang buta warna aja semua gitu kan. Jadi kemarin Ibu mention satu media yang mengatakan harusnya diduga kemarin hari terakhir itu akan ada sikap. Ya. Apakah PDIP akan di dalam atau di luar pemerintahan presiden terpilih ya, Prabowo dan wakil presiden terpilih. Tapi ternyata enggak. Ntar dulu dong, apa ya kalimatnya itu nanti dulu dong, ya kan? Aku main-mainkan dulu ya. Gimana Mas Ganjar melihat itu? Momentum. Maka saya katakan tadi, ekspektasi publik pasti berharap hari ini putuskan hitam putih. Putuskan hitam putih. Ibu tidak. Pasti Ibu sudah bisa memperhitungkan efek. Kalau saya putuskan ini, hari ini, apa yang akan terjadi? Saya putusan A, maka A aksennya seperti apa? Saya putuskan B, B aksennya akan seperti apa? Ibu hitung betul. Maka kalau saya melihat hari itu, maka muncullah kemudian di dalam rekomendasi itu, untuk sikap partai, maka diserahkan kepada ketua umum. Maka saya nanti dulu. Mbak, dinamikanya kan masih ada hari ini. Apa yang terjadi di Republik ini, kita akan memantau juga. Apa sekarang yang sedang terjadi di dalam pemerintahan ini. Ibu bicara, entar yang bayar hutang siapa? Kalau kita nggak ngerti, Ibu apa hubungannya sih sikap politik sama bayar utang? Ini utangnya banyak loh. Siapa yang mau bayar? Tiba-tiba global climate change, ini pangan siap-siap loh. Apa hubungannya, Mbak? Kalian yang jadi kepala daerah, awas ya kalau nggak tanam 10 jenis bahan pokok pendamping. Apa hubungannya semua, Mbak? Kader harus cerdas untuk bisa merangkai itu. Itu artinya apa? Antisipatif, kita siap, tidak hanya sekedar cerita elektoral, win or lose, tapi kita bicara beyond. Bahwa kita bicara tentang republik. Kita bicara tentang bangsa dan negara ke depan. Oke lah, proses pilpres sudah terjadi seperti ini, oke. Tapi seandainya terjadi apa-apa dengan situasi eksternal yang rumit ini, apakah kita hanya tepuk tangan, syukur. Atau kemudian kita akan bantu, maka bantunya seperti apa? Apakah masuk dalam pemerintahan atau tidak? Maka ingat rekomendasi kedua. DPR harus mendorong kepada pemerintah agar membuat regulasi aturan yang sama, yang fair. Siapa di dalam pemerintahan dan siapa di luar pemerintahan,
dan itu diatur secara fair, kira-kira bunyinya gitu. Kalau membaca itu kayaknya jelas dari sikap PDI Perjuangan. Kalau enggak, saya kira enggak akan lahir poin kedua itu. Cuman memang misalnya karena Mas Ganjar ngomong, by the way Mas Ganjar ikut nggak dalam perumusan itu yang 17? Enggak ya? Enggak. Memang ada timnya. Enggak. Tapi yang kalau kita ngomong yang nomor 2 itu ya, sekarang yang Ibu juga menyebut soal proses RUU MK yang dipaksakan ya, saat lagi reses undang-undang pers gitu ya. Tetapi di DPR kan orang berharap kalau ketua umum yang ngomong kayak gitu, fraksi harus langsung bilang dong, bikin statement dong. Ini posisi, jangan diteruskan. Tapi kapan itu kita bisa menunggu bahwa itu akan dibilang? Mudah-mudahan setelah ini. Jadi itu artinya itu perintah dari ketua umum lewat fraksi bahwa tidak boleh dilakukan. Itu rekomendasi Rakernas. Jadi fraksi harus patuh ya? Wajib hukumnya. Karena itu yang ditunggu oleh publik. Dan itu disampaikan, Mbak, mana Utut gitu. Mas Utut dipanggil, ketua fraksi soalnya. Saya kira itu sudah direction yang sudah sangat jelas. Maka pasca ini saya kira iya. Kalau tidak, ya nanti percuma. Publik PDI akan melihat antara statement ketua umum dengan apa yang terjadi di fraksi berbeda kan? Betul. Harusnya segera gitu kan? Segera. Ini akan backfire kalau fraksi tidak menjalankan ini. Karena itu keputusan Rakernas diperintahkan oleh ketua umum langsung dan Ibu aware betul. Gimana ini undang-undang MK masa masih reses begini? Ya bagian dari pengawasan. Yang tidak suka mungkin akan mengatakan ini terjadi missing link, putus dan tiba-tiba seolah-olah fraksi berjalan sendiri, ketua umum berpendapat sendiri. Tapi menurut saya membacanya berbeda. Ibu sedang melakukan kontrol untuk penertiban kembali. Halo pasukan, balik kanan, gerak. Kira-kira rapatkan barisan. Gitu. Itu yang saya baca kemarin begitu ya. Maka betul pertanyaannya, saya kira setelah melihat Rakernas dengan segala rekomendasinya, fraksi harus mengambil inisiatif, tidak perlu menunggu. Nah, tinggal cara komunikasi, lobby-lobby politik, ya namanya zona netral parlemen kan harus dilakukan itu. Soal utang, Mas, saya terus terang sebagai, ya maksudnya jurnalis kan kita ngamatin semua proses ya. Salah satu menteri yang dianggap besti lah oleh Bu Mega dan pernah di-mention juga di acara ulang tahun kemarin, bahkan di-mention ya, meskipun tidak hadir langsung, itu Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani ya, dan Bu Sri Mulyani juga Lebaran juga datang, apa segala macam ya. Ketika Ibu Mega Ketua Umum PDIP bicara soal utang, kan yang tupoksinya itu kan ada di Menteri Keuangan. Itu kan kritik berarti tidak hanya ke Presiden Jokowi, ke pemerintahan, tapi kepada yang notabene yang menangani adalah Menteri Keuangan. Orang ngebacanya agak bingung tuh, Mas. Nggak usah bingung, Mbak. Ibu sampaikan saja. Siapa yang akan menghandle silahkan. Apakah dihandle langsung oleh penanggung jawab tertinggi Presiden, ataukah sektoral yang harus bertanggung jawab, apapun itu. Saya kira pada konteks itu, saya hakul yakin juga, beliau berdua juga berkomunikasi. Dan pasti ada penjelasan-penjelasannya. Kalaulah itu terjelaskan dengan baik, rasanya Bu Mega statementnya tidak akan sekeras itu. Pasti, ya hutang kita segini karena begini-begini dan ini masih dalam rasio bla 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 gitu ya. Biasanya kan rumusan formalnya begitu. Tapi ketika Ibu membicarakan seperti ini, dugaan saya Ibu dapat informasi lain terkait kondisi ini, sehingga ini perlu di-mention kepada publik bahwa ini alert untuk anak-anak bangsa ke depan. Gitu kan. Sehingga manajemen pemerintahannya rasa-rasanya mesti ada improvement, sehingga kemudian yang seperti ini bisa diantisipasi untuk tidak merugikan masa depan bangsa, kira-kira gitu. Saya maaf buka ini untuk ngelihat yang supaya jelas yang 17 rekomendasi. Soal IKN misalnya, gimana menjelaskan posisi dari Rakernas terhadap IKN, mendukung bahwa itu dilanjutkan, tapi dengan mempertimbangkan pendanaan apa segala macam, atau gimana kalau Mas Mas Ganjar melihatnya? Itu secara tekstual dan kontekstualnya masuk, sederhana Mbak. Tapi tetap IKN tetap diterusin. Kita tidak bisa menolak, Mbak. Wong itu undang-undang kok. Dan PDIP mendukung kan? Iya, semua karena mendukung. Menjadi bagian dari semua mendukung. Ada nggak yang nolak? Itu udah jadi undang-undang. Masa kalau undang-undang, nggak mau undang-undang itu, gitu nggak bisa dong. Tapi dalam perjalanannya kan mesti dieksekusi tuh Mbak.
Disiapin anggaran, pelaksanaannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kemudian dikasih peringatan, maka masuk dalam konteks. Teksnya sudah, silakan dilanjutkan, ini pelaksanaan undang-undang. Masa kita nggak setuju? Udah jadi undang-undang kok. Yeah. Tapi ketika kemudian ini harus berlanjut, maka kita memberikan peringatan. Apa yang pernah direncanakan dulu, umpama, tidak pakai APBN, ingat nggak? Yeah. Sekarang pakai APBN, diingetin. KCIC juga dulu kan? Betul. Maka ketika kemudian ini mesti menggunakan duit negara, dan itu akhirnya komponen anggaran yang harus masuk ke sana cukup tinggi, maka diperingatkanlah oleh Ibu, sesuai dengan keuangan. Kalau tidak, masuk ke sana semua bahaya. Kita kan mau menimbang-nimbang nih Mbak, mana yang untuk IKN, terus sekarang program presiden terpilihnya. Makanan bergizi ya, katanya, yang udah berubah dari makan siang gratis ya. Udah berubah ya? Udah berubah. Oke. Terus kemudian dari situ berapa biayanya, dari mana, dan sebagainya, orang pasti langsung menyiapkan. Karena memang janji politik itu kadang ringan diomongkan, ya. Tapi ketika tidak kita kalkulasi, kadang-kadang backfire. Kami mengalami Mbak di dalam. Waktu kami perumusan kita bertengkar keras. Tapi IKN malah nggak ada di janji politik. Ya, gitu ya. Nggak ada ya. Atau jangan-jangan bagaimana ya. Maka kita ingetin lah. Yeah. Tidak atau iya, apapun yang terjadi karena undang-undang. Kan kalau tidak melaksanakan undang-undang Mbak, itu seorang presiden melanggar sumpah janji loh. Salah satu syarat di impeach itu adalah melanggar sumpah janji loh Mbak. 17 rekomendasi eksternal Rakernas, banyak yang menilai itu menunjukkan nuansanya PDIP itu kembali pro rakyat banget. Semuanya. Termasuk buat kami di pers misalnya yang sedang berjuang untuk mencegah revisi perubahan kedua Undang-Undang Penyiaran ya. Karena ada beberapa yang dianggap pasal yang bisa membungkam kemerdekaan pers dan demokrasi. Tetapi 10 tahun PDIP di dalam pemerintahan sampai hari ini, PDIP sebagai partai yang punya kursi paling besar terlibat dalam pengambilan keputusan yang diprotes oleh banyak rakyat, termasuk penggiat HAM dan sipil. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang yang revisi KPK yang melemahkan posisi KPK. Mungkin tadi barusan Mas Ganjar bilang, ya gimana, IKN udah menjadi undang-undang harus didukung. Nah itu juga bagian dari dukungan kuat dari PDIP. Jadi ada yang mengatakan PDIP itu memang lebih pro rakyat kalau di luar pemerintahan. Kalau di dalam pemerintahan hampir 10 tahun bersama-sama dengan oligarki kekuasaan. Gimana Mas Ganjar? Boleh aja, orang menilai apapun boleh. Selalu ada dinamika yang muncul di situ kan. Ketika kemudian sebuah sikap yang kita berharap konsisten, kemudian inkonsisten, semua saya melihat wajar kok orang akan bisa berubah. Maksudnya PDIP sedang mengoreksi diri di Rakernas kemarin dengan 17 rekomendasi itu, gimana? Beberapa poin iya. Kita mesti akui secara jujur, beberapa poin iya. Karena beberapa poin yang lain sebenarnya ketika situasi politiknya bergeser dan kemudian sikapnya agak sedikit berhadap-hadapan, maka pasti check and balances-nya berubah. Itu fakta. Kita ada di dalam pemerintahan seperti itu, ya dulu nggak bisa digebukin, ya benar. Karena kita akan mengamankan. Mana Mbak keputusan yang tidak diamankan ketika kita mendukung pemerintahan ini? Ada tunjukkan. Kita amankan. Mau undang-undang ini, undang-undang itu kita amankan. Karena kita konsisten di situ. Maka ketika Rakernas melihat, loh, kita udah bareng tapi keputusan berbeda. Kita kemarin udah bertahan loh. Ada yang keliru aja kita tahan. Jujur aja Mbak. Tapi begitu kamu sepertinya udah aku nggak mau lagi dong. Keluarlah. Orang boleh mengatakan ini koreksi, boleh mengatakan inkonsisten, tapi ada kemudian poin-poin penting yang kemudian menjadi sikap, kalau saya boleh pakai istilah yang paling bagus, sikap korektif. Sikap politik. Ya, korektif terhadap kondisi itu. Sikap korektif? Ya, korektif. Oke. Ya, korektif terhadap itu. Oh iya, ini penting. Maka Ibu bicara, loh undang-undang MK kok begini, loh undang-undang pers kok begini, ntar kita nggak bebas lagi, toh kritik-kritik aja. Maka ini bagian yang kemudian menjadi perhatian kita. Ini contoh saja sih.
Kalau kemudian hari undang-undang yang sudah dibuat itu pelaksanaannya melenceng, memang harus menjadi inisiatif. Kalau itu udah pasti deh Mbak, kita berbeda dengan rakyat, kita digebukin. Dan kita digebukin beberapa kali. Maka saya sampaikan, ya sudah, Anda terima gebukan rakyat itu atau kita koreksi diri. Kan tidak semua keputusan kita juga kadang-kadang sejalan. Kan mesti kita akui itu. Ya saya pernah melaksanakan toh sebagai eksekutif. Oh iya ya, oh ada beberapa program strategi nasional, waktu itu di Jawa Tengah ini ada masalah. Tapi bagaimana saya harus bertahan? Cuman bertahan itu kan tidak, aku bertahan. Kan kita juga negosiasi, menjelaskan, mencari way out, kan gitu. Sehingga betul win-win gitu. Meskipun win-winnya itu tidak bulat, tidak bisa kafah, agak lonjong-lonjong dikit, tapi kan mesti putus gitu. Mas Ganjar, sesudah tanggal 14 Februari, ya. Seberapa intens Mas Ganjar berkomunikasi dengan Ibu Mega? Tambah intens. Tambah intens? Iya. Terutama karena yang ke MK apa segala macam itu? Ya, MK, terus kemudian ada diskusi, Ibu memberikan brief-brief ya sampai sekarang, dan Ibu kemarin cerita, ya Ganjar sama Pak Mahfud nggak boleh pensiun. Kita diskusi terus gitu. Maka Ibu selalu perhatikan, biasanya Ibu pesan, ini global climate change efeknya ya pada pangan dihitung. Kita lagi nyiapin Mbak. Terus kemudian bagaimana caranya dan sebagainya. Mana yang harus menjadi eksekusi dengan kekuatan kita, kepanjang tanganan partai, minimal sekarang nggak ada di daerah. Kalau kita tidak bisa sentuh pusat. Pusat sentuhnya adalah check and balances melalui DPRD, melalui DPR RI. Sehingga tinggal directionnya dari partai kepada legislatif yang ada di pusat. Tapi yang daerah kita bisa. Tadi itu, tanam dong ini, siap-siap. 2. Kalau kita bisa melihat kondisi bangsa seperti ini, apa sih yang bisa dikontribusikan secara konkret oleh partai? Orang bicara stunting dibicarakan. Reaksi terhadap kondisi mahasiswa yang protes pada UKT, apa itu nggak dihitung sih gitu? Tentu ketika Bu Mega bicara apa itu nggak bisa dihitung sih, maka yang mesti dilakukan adalah inisiatif kader. Mau di dalam jabatan publik, mau di luar, cepat konsolidasi. Untuk apa? Hitung. DPR RI panggil menterinya, mintakan, kasih pikiran alternatif. Alternatif dong. Kalau ada alternatif kan tidak waton suloyo. Ya, panggil pakar, kita hearing sendiri, kita undang mahasiswa. Kalau perlu kita visit konstituen, ketemu dengan mahasiswa sebagai fungsi pengawasan. Kita lihat, kita cek apa yang terjadi. Apakah kemudian beasiswa-beasiswa yang selama ini ada tidak bisa didorong ke sana? Oh, jangan-jangan memang secara hitungan UKT mesti naik kok. Oke, dikenakan pada siapa? Apakah semua sama atau berjenjang? Oh, yang kaya, yang menengah boleh. Jadi subsidi silang. Iya dong. Kalau nggak bisa, Mbak. Jadi saya kira itu yang masuk. Maka kemarin salah satu rekomendasi juga terkait dengan UKT kan. Ya. Nah, Mas 3 hari di Rakernas dan komunikasi-komunikasi sebelumnya antara internal yang dibicarakan oleh Ibu dengan apa yang disampaikan eksternal. Kalau Mas Ganjar sebagai politisi senior PDIP melihat berapa persen kemungkinan PDIP akan ada di luar pemerintahan Presiden Jokowi? Kalau melihat karakter Ibu 80%. 80%? Iya. Maka dicantumkan di rekomendasi kedua. Tapi saya tidak mau mendahului ya. Iya. Ini hanya karakter saja yang ada. Dan berdasarkan track record dan karakter ya? Kita pernah melakukan dan Ibu itu. bukan tipe suka ngasih prank gitu ya? Saya kira iya. Itu perempuan satu ini, Ibu ini Mbak, konsisten banget. Tapi publik, netizen, Mas Ganjar juga sebagai anak Twitter juga melihat bahwa Mbak Puan dalam posisi yang sepertinya selalu mencoba menjembatani komunikasi politik antar partai termasuk dengan pihak Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Apakah itu bisa menggoyahkan sikap ibunya, Ibu Ketua Umum? Begini, Mbak Puan itu punya 2 fungsi ya. Di struktural partai sebagai Ketua Bidang Politik. Maka Mbak Puanlah yang memang keliling. Ya Ibu udah sepuh dan saya kira paslah kalau Mbak Puan menyampaikan. Secara biologis beliau pasti akan bisa menyampaikan dengan dengan Mumu, dengan mamanya, dengan sangat enak. Pasti itu.
Nah, secara institusi Mbak Puan itu ketua DPR. DPR. Speaker of the House itu artinya apa ya? Bicara dengan semua. Nah, kalau kemarin ada kritikan Mbak Puan ketemu Pak Jokowi di WWF di Bali begitu senyum-senyum, ya harus senyum-senyum lah. Masa ketemu mau salaman sama Pak Jokowi, aku nggak mau salaman, nggak mungkin. Mbak Puan harus begitu. Ya, saya setuju itu. Nggak, harus dibedakan kan dong, Mbak. Posisi iya, harus dibedakan. Antar harus lembaga bicara. tinggi negara ya. Antar lembaga negara nggak boleh, Mbak. Nggak boleh. Ini dilihat publik. Tapi Mbak Puan sama Bu Mega tuh satu ya? Masa beda nih, anak sama mamanya. Enggak lah, satu lah. Satu ya? Ya memang saya yakin juga Mbak Puan pasti tidak mudah menghadapi situasi seperti ini. Satu, ada desakan di publik, mungkin di kader. Satu, ada realitas politik, komposisi partai yang tidak ada yang mayoritas kan, Mbak. Kami tidak mayoritas loh. Pemenang kami kan tidak mayoritas. Yeah. Pasti Mbak Puan akan menjadi jembatan di situ. Betul. Bagaimana betul-betul elegan. Pasti yang dicari kan tidak ada yang rugi, bagaimana win-win. Satu, kepentingan bangsa negaranya seperti apa. Kalau kita mengambil keputusan yang tabrakan ekstrim, bang, gitu, apa yang akan terjadi? Untungkah anak-anak bangsa, rakyat kita? Atau yang kedua, relasi antar partai. Apa kita akan kaku-kakuan? Faktanya nanti PDI Perjuangan juga akan diuji, berat Mbak ujiannya. Pilkada Mbak. Yeah. Kan ini beda Mbak, asimetris ini. Bisa jadi kemarin kita berbeda di daerah, bisa berkoalisi. Selalu seperti itu ya? Selalu Cair seperti ya? itu. Makanya dalam sistem yang seperti ini tuh suka tidak suka. Maka ini banyak teman-teman dari daerah yang datang ke sini mau nyalon bupati, ya, wali kota gitu. Udah kenceng-kenceng Mbak, aku nggak mau kalau itu dicalonin lagi. Itu kemarin dukung sebelah sana begitu. Itu udah emosi Mbak, karena kader di bawah itu jujur. Ranting, anak ranting, itu jujur. Saya pilih itu, maka saya tidak mau yang itu. Nah, ini kita diuji untuk menjelaskan mereka. Kalau kita menang, mayoritas sudah maju sendiri. Dengan segala risikonya kan. Bisa menang, bisa kalah, maka multi solid. Kalau kalah risiko berat loh. Maka kalau tidak, kita mencari kerjasama sama siapa nih. Gitu. Ini asimetris terjadinya. Soal Sulit. hubungan, ya saya setuju itu. Jadi memang bisa memahami mengapa Bu Mega belum bisa memutuskan itu ya, karena ada pilkada ya. Tetapi soalnya kan orang berpikir karena tanggal 20 Oktober itu pelantikan presiden, maka mestinya kalau PDIP apakah mau di dalam atau di luar, kalau di dalam berarti nanti dapat posisi menteri, itu harus diputuskan sebelum itu. Tapi itu sebelum pilkada itu ya. Iya. Pilkada kan November ya. November. Artinya posisi itu mungkin memang baru ditetapkan oleh Bu Mega sesudah pilkada ya. Rasanya akan begitu. Dengan Rasanya akan begitu. Oke. Maka timing itu di situ. Ya. Iya. Pasti akan dihitung. Kalau sebelum pasti akan seperti ini. Kita dengar kabar bahwa Pak Prabowo sebetulnya sangat ingin ketemu dengan Bu Mega ya. Bagaimanapun PDIP nomor 1 dan Bu Mega adalah seniornya, mereka pernah berpartner ya. Menurut Mas Ganjar, apa yang membuat Bu Mega belum bisa menerima Pak Prabowo? Satu yang jelas, saya tidak mendengar langsung dari beliau. Dari beliau ini siapa nih? Pak Ada Prabowo, dua beliau, oke. Umpama saya dikasih tahu, Pak Ganjar saya mau ketemu Bu Mega, saya akan jawab apa adanya. Tapi kalau kata orang atau kata Mbak Uni, enggak deh. Saya juga kata orang. Iya, nggak tahu. Tapi seandainya beliau mau bertemu, menurut saya bagus. Menurut Mas Ganjar sebagai orang dekatnya Bu Mega, mana yang lebih mungkin ketemu lebih dulu antara Bu Mega dengan Pak Prabowo atau Bu Mega dengan Pak Jokowi? Hanya Bu Mega yang tahu ya. Tinggal pada kepentingan apa. Kalau kepentingan bangsa dan negara dikaitkan dengan ke depan, saya kira Pak Prabowo. Karena ke depan nih, pemenangnya Pak Prabowo kok. Gitu. Pak Prabowo. Dan pasti saya ngelihat benar tadi Mbak Umi, relasi antara Pak Prabowo dengan Bu Mega ini kan relatif nggak ada masalah beliau. Kita tahu persis, saya diceritain persis ketika Pak Prabowo nyaris stateless dan sebagainya, itu saya diceritain bagaimana hubungannya. Maka sampai ini sebenarnya tidak terlalu benar itu yang membantu pribadi. Bu Mega pada saat itu. Setidaknya saya pernah mendengar cerita itu, bagaimana posisi di Singapura, siapa yang ditelepon, dubesnya, menlunya dan sebagainya. Saya mendapatkan cerita penuh soal itu.
Sehingga saya rasa beliau berdua hubungannya baik-baik saja. Secara pribadi, personal ini nggak ada soal. Nah, tinggal karena Posisi seperti politik, ini, ya. posisi politik pasti Mbak ada Karena sesuatu Pak yang Prabowo dinegosiasi. ngambil Gibran, nggak bikin Bu Mega lumayan kesel gitu. Karena ini kadernya sebetulnya. Iya, saya kira kalau dalam konteks itu bisa bicara menempatkan pada, kalau saya melihatnya, antar ketua partai. Ketika bertemunya antar ketua partai dan satu pernah menjadi presiden dan satu akan menjadi presiden, mungkin relasinya juga akan berbeda. Akan berbeda. Kalau yang cerita sakit-sakit gitu ya saya kira udah cukup lah Mbak. Cukup diketahui. Saya kira tidak ada kalimat yang bisa menunjukkan kepada publik. Karena kalau kita menarasikan atau mengkalimatkan perasaan itu malah tidak baik di publik. 2 pertanyaan terakhir. Mas Ganjar pernah mengatakan bahwa ditawarin untuk bergabung dengan kabinetnya Tidak. Pak Prabowo. Tidak. Saya pernah ditanya oleh wartawan kalau Anda ditawari. Tapi belum ada yang nawari saya. Oh, jadi konteksnya ada wartawan yang tanya ya? Wartawan tanya, beberapa kali ya wartawan tanya soal itu. Mas, ini aktivitas termasuk membantu mentoring untuk mendukung persiapan pilkada buat calon-calon dari PDIP keliling kemana-mana. Itu kan butuh dana ya, butuh budget. Ya. Sekarang kan Mas Ganjar nggak dalam posisi apapun, itu gimana tuh? Ya, kalau kita mau bekerja kita kan bekerja Mbak. Iya, ada usaha yang bisa kita lakukan umpama kalau berkaitan dengan bagaimana sih budgetin itu, nganggarin itu gitu ya. Itu. Dan teman-teman juga bisa ngundang. Tapi sampai hari ini saya masih mampu kalau soal itu. Tidak perlu membayar Ganjar. Kader tidak perlu butuh bayaran. Tidak perlu butuh. Kader butuh tidak inisiatif. Harus membayar Ganjar untuk mendatangkan Ganjar gitu ya? Tidak harus. Saya sadar saya sampai di sini juga karena partai. Kan tidak mungkin saya mendapatkan rekomendasi dari IDN Media kan, tapi dari partai. Jadi saya tahu Mbak, saya dilahirkan, dibesarkan di partai ini, maka untuk bergerak seperti itu cukuplah saya kira kita berinisiasi dan saya masih mampu. Jadi dari sekarang sampai Pilkada November, 3 prioritas kegiatan harian Mas Ganjar itu apa? Nomor 1? Olahraga dong. Olahraga. Lebih banyak waktu untuk keluarga ya? Sekarang senang sekali saya. Oke. Nungguin Alam anak. lagi ada di mana? Ada di Bangkok dia punya e-sport yang lagi lomba. Dari Pikmi itu punya dia itu Pikmi namanya. Itu dari level bawah sekarang sudah ke atas gitu. Dia lagi menunjukkan mungkin sama ayahnya juga gitu. Aku juga bisa kelola ini gitu. Sambil menyiapkan skripsinya. Saya tugasnya orang tua sekarang, mendampingi dia. Banyak orang tua ya. Orang tua dan suami ya. Orang tua dan suami Mbak, jadi olahraga, ketemu relawan, ketemu kader partai, diundang pembicara, diwawancarai IDN. Nomor 1 itu. Nomor 2? Itu tadi. Jadi olahraga, nungguin keluarga, ketemu relawan, ya, ketemu kawan-kawan partai. Sudah 4 nih Mbak. Kita sebagai masyarakat itu bisa mengambil kesimpulan yang sederhana saja. Ini adalah sedang mengambil kesempatan untuk melakukan akumulasi kekuasaan yang akan dijadikan bekal kepada pemerintah baru nanti. Apa akumulasi kekuasaan itu? Tujuannya adalah untuk bagi-bagi kekuasaan, kompensasi kue politik bagi mereka yang dianggap berjasa atau untuk merangkul kembali. Tetapi itu bisa bagus, bisa tidak. Tapi menurut saya lebih banyak tidaknya, karena itu nanti akan menimbulkan hal lain, yaitu tentang pengendalian oleh pemerintah terhadap kekuatan masyarakat sipil untuk melakukan atau memberikan kritik yang konstruktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya sudah dipagari dengan undang-undang. Jangan-jangan Pak, upaya merevisi sejumlah undang-undang itu sesungguhnya memberikan jalan yang mulus bagi Pak Prabowo untuk mengendalikan pemerintahan nanti, tidak terusik dari sekarang. Ya, negatifnya bisa dinilai dari situ untuk mempermudah
Pak Prabowo melakukan langkah-langkah tanpa banyak diinterupsi oleh kritik-kritik oleh masyarakat sipil, tanpa banyak diinterupsi oleh parpol-parpol, gitu, oleh aktivis, oleh kampus-kampus dan sebagainya. Saya tadi menyimpulkannya negatifnya atau prasangkanya kan bisa begitu kalau ada aturan-aturan yang seperti itu. Jadi bisa saja itu sangat benar, mungkin ya. itu terjadi ya. Alasannya apa? Alasannya ya seperti di era Orde Baru itu. Pokoknya pemerintahan harus jalan tanpa banyak interupsi. Ini yang disebut sebagai absolute power mungkin Pak, ya, kekuasaan Iya penuh di satu bisa. tangan ya. Iya, absolute power mungkin terlalu jauh ya. Absolute power itu kan kekuasaan yang sangat absolut, bahkan terkadang tanpa hukum. Kalau ini dibuat dulu hukumnya sehingga lebih halus. Tetapi sama, masuk ke otoritarianisme gitu. Ya alasannya kalau dicari ya demi stabilitas. Zaman Orde Baru kan dulu gitu. Demi stabilitas nasional jangan terlalu banyak interupsi. Kita sedang akan take off. Tahu, take off itu kan istilah naik pesawat. Kalau sedang akan take off, Anda jangan banyak bergerak, sabuknya dipakai semua, kan gitu. Sehingga kritik-kritik nggak ada. Stabil memang, tetapi menyimpan sekam, api dalam sekam yang luar biasa dahsyatnya ketika pada akhirnya rakyat tidak tahan lagi menerima perlakuan itu. Apakah praktik mengubah atau membuat undang-undang untuk kepentingan tertentu ini wajar terjadi dalam sebuah negara demokrasi, Pak? Itulah yang kemudian bisa kita sebut sebagai contoh. Inilah proses rule by law. Rule by law itu beda dengan rule of law. Kalau rule of law itu pemerintah bekerja berdasar hukum yang ada. Kalau rule by law, kehendak pemerintah itu diatur agar ada hukumnya, sehingga menjadi sulit dilawan, sulit dibantah melalui struktur-struktur yang tersedia. Tapi terkadang kalau kita harus memulai dari prasangka, ya, karena hukum itu lahir karena ada prasangka. Kalau tidak ada prasangka dalam kehidupan manusia itu kan tidak perlu hukum. Semua manusia baik, semua pemerintah baik kan gitu. Kalau tidak ada prasangka kan. Tapi kalau prasangka ini bisa menjadi penyalahgunaan wewenang. Setiap ada rencana hukum kalau itu dibuat secara tiba-tiba tanpa analisis yang dalam itu, lalu kita timbul prasangka. Jangan-jangan ini untuk bagi kue politik, hadiah politik. Padahal juga ada studi-studi yang belum clear di situ. Prof. Mahfud, kalau soal rencana revisi Undang-Undang Kepolisian, apakah itu bisa juga dimaknai itu bentuk terima kasih dari pemerintah kepada TNI Polri, terutama polisi, dalam pemilu kemarin? Itu bisa juga dilihat dalam kerangka itu. Meskipun sebenarnya itu bisa juga dilihat positifnya. Positifnya apa? Saya pernah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Sewaktu Menko Polhukam? Iya, sewaktu saya Menko Polhukam di sebuah acara di Senayan. Kita melihat jenderal-jenderal kita tuh masih gagah-gagah, tapi itu sebentar lagi sudah akan pensiun gitu. Lalu timbul pikiran pada waktu itu diskusi kecil saya dengan Pak Prabowo, gimana kalau usia itu diperpanjang agar kita tidak mubadzir. Mencetak jenderal itu tidak mudah gitu. Itu diskusinya. Kalau mau dilihat positifnya. Jadi pernah ada wacana ke situ memang yang sempat dibicarakan waktu itu ya? Pernah. Itu tidak lama sesudah MK menolak judicial review perpanjangan usia pensiun TNI. Nah, ya. Saya ketemu Pak Prabowo diskusi itu. Itu kalau mau dilihat positifnya ada mubadzir. Tetapi juga bisa dilihat. Maaf Pak, saya potong. Ketika itu apa pandangan Pak Prabowo? Pandangan Pak Prabowo, dia mengatakan di Amerika itu sampai umur 65, umur ini kan pokoknya lebih lah dari 58 gitu. Sehingga kalau diperpanjang 60 dianggap ya wajar, masih sangat produktif. Tapi itu kalau segi positifnya ya. Tapi kalau masyarakat sipil dan pers berprasangka negatif atas rencana revisi itu, beralasan dong Pak? Saya minta maaf harus menyebut juga apa yang sering kita bicarakan tuh mulai dari prasangka, karena sebenarnya orang beragama terutama menyatakan nggak boleh dong prasangka itu dosa. Nah bisa, semuanya harus
dimulai dari prasangka. Hukum pidana itu dimulai dari diduga, lalu disangka, lalu didakwa. Itu semua prasangka. Iya kan? Termasuk cara kerja jurnalis juga prasangka, Pak? Iya. Termasuk pembuatan undang-undang. Kalau mau bicara dalil agamanya juga jelas ya. Firman Allah itu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsirum minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon ismun. Nah, kan? Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah olehmu banyak dari prasangka-prasangka itu. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Berarti sebagian yang lain tidak dosa. Gitu. Nah, kalau kita mencurigai orang mau membuat aturan, kita prasangka aja. Orang pidana juga kan dimulai dari prasangka. Oh, barangnya kok hilang. Siapa tadi yang masuk ke sini? Oh, A, B, C, D, dilihat CCTV. Lalu mulai dari, oh diduga ini. Sesudah ketemu bukti, oh disangka ini. Kan mulai dari prasangka, hukum itu. Ya. Jadi banyak yang salah kaprah tuh. Udahlah ini harus asas praduga tak bersalah prasangka dan sebagainya kan begitu tuh nggak ngerti arti asas praduga tak bersalah menurut hukum tuh bukan tidak boleh menduga dan menyangka orang bersalah. Bukan tidak boleh mendiskusikan kesalahan orang dan rencana-rencana jelek orang. Itu Justru harus dilakukan. Ya? Justru harus dilakukan gitu. Pak, saya kembali ke tadi. 4 sampai 5 undang-undang sekaligus. Kan kesannya kenapa sampai setega itu melakukan itu gitu. Ya itu, sangka aja begini, akan terjadi sentralisasi kekuasaan. Mudah melakukan kontrol terhadap aktivitas dan kritik-kritik masyarakat sipil. Mudah juga melakukan cincai. Cincai, maaf, ini kolaborasi antara penjahat dan pejabat korup. Ya kan? Nanti ada orang jahat, tinggal diatur saja. Nggak usah, itu pakai pasal sekian. Oh ini ada dasar hukumnya sekian. Oh ini, dan seterusnya. Nah ini saya teruskan ini Pak. Karena Pak Mahfud belakangan ini mengingatkan publik bahwa Anda punya kekhawatiran bahwa nanti suatu waktu itu pejabat yang korup atau bermasalah itu berkolusi dengan penjahat. Iya. Sehingga terjadi penyelewengan hukum dan segala macam. Itu bagian dari 4 sampai 5 perubahan itu bagian dari itu. Bagian dari itu. Semua ini nanti misalnya beritanya disensor kan gitu kan. Mahkamah Konstitusinya misalnya dibungkam, hakimnya dibungkal dan seterusnya. Lalu dibuat pejabat-pejabat untuk memberi penjelasan sesuatu yang korup itu seakan-akan benar kan begitu. Itu semua akan lari ke situ dan itu yang kita catat dari berbagai peristiwa, ya, bahwa misalnya ada kejahatan itu kan kaitannya kemudian dengan aparat ini, aparat itu, backingnya ini, backingnya itu, seperti yang sekarang sedang ditangani oleh kejaksaan, KPK dan sebagainya, dan kepolisian itu kan selalu ada dugaan-dugaan seperti itu. Misalnya hilangnya satu kasus yang begitu besar, wah, ini nyetor uang ke sini sekian. Kasusnya hilang, uangnya ada. Iya kan? Jadi akhirnya gampang nyebut itu. Akhirnya uangnya dibagi-bagi juga gitu ya? Iya kemungkinan. Nah, prasangka kita gitu, uangnya kemana ya? Kemarin ada orang katakan ini ada uang nggak jelas sebesar 27 M misalnya. Lah kasus uangnya ada dikembalikan tapi orangnya nggak diketahui. Terus kemana uang itu dan siapa, bagaimana pertanggungjawabannya dan seterusnya. Orang suatu saat akan lupa tuh. Dan itu banyak, bukan hanya itu. Banyak kasus-kasus muncul gitu, diduga uang sekian, lalu kasusnya enggak ada. Seperti yang diumumkan oleh PPATK misalnya. Iya kan? Ini ada uang mengalir ke parpol sekian gitu. Rame. Lah uangnya ada yang mengalir. Kasusnya enggak ada. Nah, aturan-aturan yang seperti itu nanti bisa dijadikan alat untuk berkolaborasi antara pejabat, birokrasi, dan aparat penegak hukum. Bisa dijadikan itu. Atau antara pejabat korup di birokrasi dengan penjahat yang ada di luar. Gitu kan? Nah itulah yang saya kira membahayakan. Salah satu praktek perkongsian yang disampaikan Prof. Mahfud tadi itu, kalau kita lihat episode pertama kemarin soal Mahkamah Konstitusi. Ternyata bahwa tidak hanya tujuannya memperpanjang atau meng-kick out ya, tapi juga ternyata memperpanjang
masa tugasnya sang paman nih, Hakim Anwar Usman. Gimana persisnya, Pak? Itu perkembangan baru. Jadi waktu saya tolak RUU itu karena tendensinya itu kan perubahan aturan peralihan di pasal 87. Jadi hakim yang 5 tahun ke atas tapi belum 10 tahun dimintakan persetujuan. Sebenarnya istilah resminya waktu itu dimintakan konfirmasi, tapi sekarang berubah dimintakan persetujuan. Jadi berubah ya? Jadi berubah. Dari konfirmasi menjadi persetujuan. Nah, iya. Nah, itu kan mengancam orang yang akan bertugas sampai 10 tahun. Sebaliknya, mereka yang sudah 10 tahun lebih, waktu yang pertama saya tolak itu, isinya itu mereka yang sudah lebih dari 10 tahun, itu melaksanakan tugasnya sampai batas 15 tahun sejauh tidak atau sepanjang tidak lebih dari 70 tahun. Usia pensiun? Ya, usia pensiun. Iya. Nah, sekarang berubah. Yang sekarang nih, yang baru disetujui baru ini. Berarti tidak ditandatangani waktu itu. Isinya itu sekarang, bagi mereka hakim konstitusi yang sudah bekerja 10 tahun, ya, lebih, maka dia dinyatakan berhenti atau berakhir masa tugasnya pada saat usia 70 tahun. Kalau kemarin kan 15 tahun atau 70 tahun usia pensiun. Atau 70 tahun kalau 70 tahunnya sampai lebih dulu, kalau 15 tahunnya sampai lebih dulu yang 15 tahun. Sekarang berubah, kata 15 tahunnya berubah. Oh, jadi draft yang pertama ketika Bapak Menko dan sekarang sudah nggak lagi, itu berbeda draftnya ya? Berbeda yang Revisinya. sekarang sudah disahkan. Sisa sekarang 70 tahun. Itu artinya apa? Artinya apa? Artinya sekarang Pak Anwar Usman itu mendapat tambahan masa jabatan 11 bulan, 1 tahun. Seharusnya dia itu kalau 15 tahun sudah habis pada akhir 2025. Tapi dia akan habis nanti 2026. Berarti masa tugasnya Anwar Usman akan menjadi 16 tahun? Iya, karena kalau 15 tahun dia sudah habis pada tahun 2025. Nah, 2026 dia udah 70. Jadi dia milih 70-nya. Gitu. Ini ada tambahan jabatan gitu. Ada bonus ya? Nah, itulah yang saya katakan rule by law itu. Keinginan lalu dibungkus dengan aturan hukum. Kalau di dalam istilah hukum yang saya pakai dulu di dalam disertasi saya itu positivis instrumentalistik. Apa itu? Mempositifkan aturan-aturan yang diinginkan sebagai instrumen penguat keinginan. Jadi apa yang Anda inginkan dijadikan hukum positif gitu. Nah, itu ciri-ciri hukum otoriter. Kalau kita berkaca pada demokrasi yang kira-kira akan dibangun pemerintahan ke depan, ini sebentar lagi nih, Pak Prabowo akan memimpin pemerintahan, sehingga demokrasinya akan kelihatan, praktiknya akan kelihatan. Ketika di Menko Polhukam kemarin, saya catat beberapa peristiwa, Pak Mahfud justru melibatkan masyarakat sipil, bahkan keterlibatan jurnalis begitu aktif untuk memberikan kontrol. Ya, di Undang-Undang ITE justru Anda mengusulkan supaya menjadi lebih demokratis hingga direvisi. Nah, bagaimana rumusnya, Pak? Pemerintahan itu bisa berjalan dengan tetap fully controlled by government, gitu ya, 100%, dikendalikan, tapi juga demokrasi tidak dibungkam. Orang tetap bebas mengkritik, sipil tetap bisa bersuara, wartawan atau pers tetap merdeka bekerja. Apa rumusnya, Pak? Kenapa bisa? Prinsipnya aja, keterbukaan, kejujuran kan itu kan. Kalau orang terbuka dan jujur kan mudah menerima masukan yang baik gitu. Itulah sebabnya dulu saya katakan kalau demokrasi ini mau hidup, mari masyarakat sipil mau apa? Aspirasi kampus seperti apa? Kan dulu saya tampung semua. Sehingga gejolak-gejolak yang menyangkut banyak hal pada akhirnya kan bisa tersalurkan. Seumpama pemerintah tetap tidak sependapat, mereka sudah mendengarkan penjelasan pemerintah. Tidak sepihak gitu ya. Untuk membuat kebijakan sesuatu lalu tidak dijelaskan. Seharusnya kan sebelum dibuat itu masyarakat tahu, sesudah dibuat dijelaskan. Kalau ada SS-SS-nya. Dan itu perlunya masyarakat sipil, kampus-kampus, media massa. Dan pemerintah tidak perlu terganggu dengan itu, Pak ya? Tidak perlu terganggu. Dengan cerewetnya masyarakat sipil, dengan kritisnya jurnalis? Justru itu yang diperlukan oleh negara yang ingin maju. Tapi mungkin Pak, tipikal Pak Prabowo tidak seperti itu, Pak Mahfud.
mungkin dia lebih pengen tenang, stabil gitu supaya kontrolnya bisa lebih leluasa dan pemerintahan seperti rumusnya Pak Harto ya bisa berjalan dengan baik. Ya bisa juga ya, karena pemerintah itu perlu stabilitas. Seperti yang kemudian pernah dinyatakan oleh Pak Prabowo itu, kalau tidak setuju dengan pemerintah jangan mengganggu. Kan Kalau gitu. tidak ingin bergabung jangan mengganggu. Ya Kalau itu gimana tidak Pak? ingin bergabung jangan mengganggu. Ya inginnya stabilitas, tapi itu bisa diartikan juga sebagai hal yang positif. Dalam arti ya biar pemerintahan jalan, ya Anda boleh ngeritik, tapi jangan tidak memberi solusi. Kan bisa diartikan begitu. Sama dengan Pak Luhut yang mengatakan pemerintahan Pak Prabowo jangan membawa orang toksik gitu ya. Toksik itu siapa? Ya siapa aja. Kan itu kan bagus. Harus membawa orang yang tidak punya penyakit korup, tidak punya penyakit arogan, tidak punya penyakit kesenang-wenangan. Kan bagus itu. Kalau itu mau dilihat dari segi positifnya. Tapi orang sering melihat dari negatifnya. Wah itu untuk mengendalikan, itu untuk menghantam oposisi dan sebagainya. Ya ini biasa prasangka kan Pak? Itu bagian dari prasangka. Harus dimulai dari situ. Harus dimulai dari prasangka itu kan. Orang berprasangka itu kan tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum karena dia justru kehati-hatian. Saya katakan hukum itu ada karena ada prasangka bahwa manusia atau pemerintah itu punya elemen ketidakbaikan, elemen kejelekan yang tiba-tiba muncul. Oleh sebab itu sering dikatakan kalau pemerintah yang memegang kekuasaan itu kan cenderung korup. Terkadang orangnya yang berkuasa baik, tapi lingkungannya korup. Iya kan? Lingkungan kerjanya korup, sehingga menjadi koruptif rezimnya. Maka perlu ada kontrol, perlu ada penyeimbang, perlu ada virus-virus masuk ke dalamnya. Pak Mahfud salah satu tokoh yang tidak jarang memuji Prabowo, seingat saya. Iya. Bapak mengatakan Pak Prabowo itu sportif, disiplin, apalagi sih, rajin dan segala macam itu gentle gitu ya. Gentle. Nah, gimana Pak? Kita mengharapkan seperti ini, gaya kepemimpinan Prabowo menurut Pak Mahfud waktu itu malah lebih cocok dengan gaya strukturalis ketimbang gaya populis. Akankah itu menjadi harapan kita bahwa masih ada harapan besar bahwa akan menjadi lebih demokratis dan penegakan hukum lebih ditegakkan? Ya kita berharap ya apa yang menurut saya elemen bagus pada Pak Prabowo itu satu begini, pernyataannya tuh yang sering dikemukakan dan sering dikutip. Saya percaya pada demokrasi. Saya orang berpendidikan di Barat, percaya pada demokrasi. Kan gitu. Ini pernyataan Prabowo nih? Iya. Yeah. Dia mengatakan begitu. Percaya pada demokrasi itu artinya apa? Negara akan baik kalau dikendalikan secara demokratis. Itu satu. Yang kedua, dalam pengalaman saya dengan dia memang orangnya sportif. Sportif dan taat asas ya. Oleh sebab itu, kita punya harapan. Pak Prabowo itu nanti melakukan langkah-langkah drastis, termasuk melakukan perubahan-perubahan atas apa yang dilakukan oleh para politisi sekarang. Ya, karena kalau Pak Prabowo sekarang lebih banyak, dia membiarkan, ya, saya pernah mengatakan pada Anda bahwa Pak Prabowo itu kan pendekatannya struktural, taat asas. Jadi, karena dia sekarang belum presiden, ya sudah semua dikerjakan. Tapi nanti sesudah jadi presiden dia bisa memperbaiki itu semua. Dan saya punya harapan untuk itu karena Pak Prabowo tuh orangnya kan, ya itu tadi orangnya sportif ya. Kalau mengatakan sesuatu dia katakan, kalau menjanjikan sesuatu dia lakukan dengan sportif. Orangnya temperamental, suka meledak-ledak, tetapi tidak dendam. Anda kan tahu kan, tidak ada kan dendam. Prabowo marah ke siapa, terus berdendamnya di bawah, Anda ada gitu. Tapi saya menurut saya ini modal, ya modal untuk Pak Prabowo melakukan perbaikan-perbaikan tanpa lagi harus tergantung kepada orang. Kok ada alasan lain, beliau sudah sangat sepuh dari tingkat jabatan ya, usia seorang menjabat jabatan politik. Artinya sudah sepuh, sehingga harapan yang bisa dia lakukan bukan untuk menumpuk kekuasaan bagi dirinya sendiri, tapi untuk mewariskan kepada penerusnya yang lebih muda. Karena tidak mungkin orang yang sudah terus-menerus berkuasa, akan ada saatnya. Dan kesadaran atas itu mungkin akan digunakan untuk membuat satu tindakan-tindakan yang bagus
bagi bangsa kita. Tapi saya punya catatan Pak tentang Pak Prabowo kaitannya dengan demokrasi dan keterbukaan Pak. Pernah beberapa kali menolak wawancara media, secara terbuka menolak Jakarta Post, menolak wartawan Kompas ketika itu. Lalu juga pada 1 Mei 2019 ketika running kampanye, dia sempat mengatakan secara terbuka Pak bahwa hati-hati media, saya catat kalian satu persatu. Nah ini kan sebenarnya mengkhawatirkan bagi pers Pak, atau kalangan tertentu dengan pernyataan itu. Apakah pantas gitu ya seorang calon presiden melakukan itu dan menyampaikan itu di sebuah negara demokrasi di mata Prof. Mahfud? Iya, saya menilainya itu memang kurang tepat. Tetapi saya memahami dari situasinya. Anda tahu Pak Prabowo melakukan itu dulu tahun 2014. Tahun 2014 itu dia dikeroyok oleh masyarakat sipil dan oleh media massa. Kenapa saya tahu? Ya saya tahu, karena saya dulu ketua tim suksesnya Pak Prabowo. Sehingga dia merasa didiskriminasi terus, merasa dipojokkan terus oleh masyarakat sipil dan oleh media. Lalu dia katakan, ketika mewawancara gitu, nggak mau dia. Kamu dari koran ini ya? Kamu dari koran ini? Nah dah, gitu kan. Karena pada waktu itu situasinya seperti kita tahu, dia dikeroyok. Ya kan? Oleh opini publik. 2019 juga malahan keroyokannya lebih banyak lagi karena tambah juga selain opini publik, media, dan LSM, juga ada unsur pemerintah masuk di situ. Masih bersikap itu. Tapi sekarang Pak Prabowo kan nampaknya dapat dukungan luar biasa ya. Sehingga mungkin bisa lebih proporsional akan untuk menyikapi dan membantu Pak Prabowo sebenarnya. Keterbukaan terhadap media, kesediaan diwawancarai, kesediaan dibantah, kesediaan diminta konfirmasi. Itu adalah untuk membantu presiden, untuk membantu pemerintah. Dan itu baik bagi pemerintahan yang akan segera dimulai oleh seorang Prabowo. Itu baik. Dan saya berharap itu bisa muncul di pemerintahan Prabowo karena elemen itu ada pada diri Pak Prabowo. Tinggal dimunculkan aja kan. Tinggal dimunculkan. Apakah dia mampu ada di atas semua situasi itu apa tidak? Artinya dari berbagai kekhawatiran publik tentang masa depan demokrasi atau penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo nanti, Pak Mahfud melihat tetap ada harapan bahwa itu akan baik di tangan seorang presiden bernama Prabowo Subianto. Iya, kita berharap lah. Karena siapapun calon presiden pada dasarnya kan punya nilai-nilai kebaikan kan. Kalau tidak punya nilai kebaikan dan nilai kelebihan, tidak mungkin dia menjadi calon presiden. Yang menang maupun yang kalah. Nah, bagi yang menang ini supaya elemen-elemen kebaikan ini bisa dimunculkan. Demi Indonesia, demi masa depan kita bersama sebagai negara dan bangsa yang berdaulat. Sangat menguntungkan semua pihak. Diadministrasi dengan baik dan kalau menurut saya tidak ada pengaruhnya ketika ibu kota harus pindah pun. Karena Jakarta tetap menjadi kota bisnis, kota budaya, pusat keuangan, tempat turis. Nah ini yang akan kita wujudkan. Caranya bagaimana? Nah di sinilah fungsi pemerintah. Bagaimana caranya? Misalnya setiap pembangunan oleh properti company manapun ada kontribusi. Mungkin saudara masih ingat bagaimana jalan Jakarta jadi lebar di Sudirman Tamrin. Bagaimana ada tambahan semanggi. Bagaimana kali besar di kota jadi bersih. Bagaimana lapangan banteng Monas bisa dirapikan, diperbagus. Itu semua dekompensasi koefisien luas bangunan. Ketika orang menaikkan ke atas, dia harus membayar kontribusi membangun Jakarta. Nah sehingga Jakarta itu bisa memfokuskan uangnya untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Nah saya tidak ingin Jakarta jadi kota begitu besar, begitu banyak orang kaya datang, begitu banyak orang pintar datang. Ada orang-orang tertinggal yang tidak mempunyai daya beli. Nah disitulah kita harus membuat satu program. Kita harus menjamin setiap keluarga di Jakarta punya kemampuan keuangan minimal 5 juta. Ideal tinggal di Jakarta itu harusnya 5 sampai 10 juta. 15 juta lebih bagus. Nah dengan ada uang seperti ini, pemerintah yang harus mengadministrasi keadilan sosial. Bagian mana yang membuat warga Jakarta, keluarga di Jakarta tidak mempunyai 5 juta. Kalau dia tidak punya kerjaan pun, kita harus melatih mereka menjadi mampu dengan pasukan yang warna-warni.
Ada pasukan yang memperbaiki rumah, misalnya kita latih, punya sertifikat ngecat, sertifikat pasang keramik, sertifikat pasang atap baja, pasang bata. Nah ini akan membuka kesempatan. Begitu kota jadi besar, kota besar akan membutuhkan banyak orang untuk maintenance rumah. Orang yang mengerti tentang listrik, mengerti tentang plumbing, pipa, tentang mesin, tentang ini semua akan dibutuhkan orang. Karena orang kan tinggal vertikal, semua perusahaan akan membutuhkan orang tenaga-tenaga untuk melakukan maintenance. Nah dari mana untuk melatihnya? Disitulah fungsi pemerintah. Melatih, memberi sertifikat kepada mereka, tapi yang terutama adalah menjamin kemampuan keuangan minimal 5 juta. Jadi antara range 5 juta sampai 10 juta, sampai 15 juta lebih baik. Bagaimana caranya? Itu fungsi pemerintah. Orang tinggal mendaftar. Nanti tekniknya saya akan jelaskan. Kalau Anda mau jalankan itu, saya bisa kasih tahu bagaimana tekniknya. Tapi minimal setiap keluarga Jakarta harus punya penghasilan 5 juta. Itu yang harus dilakukan. Jakarta harus seperti itu. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang memiliki kepentingan di lingkungan Pemprov? Ya, transparan. Saya kira untuk mengatasi itu yang paling penting, gubernurnya itu ya lurus dan transparan. Ada pepatah kuno bilang begitu kan. Kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani, tidak lurus. Jadi nggak bisa itu orang yang berpikir semua sudah main, saya masih ikut main. Nah di situ butuh leadership gubernur yang berani buka transparan. Lalu ada sistem meritokrasi. Jabatan itu tidak bisa karena suka tidak suka, dekat tidak dekat. Tapi siapa yang paling banyak mau melayani warga Jakarta, dialah yang paling pantas menduduki posisi tertinggi. Kalau Anda mau jadi wali kota, mau jadi camat, mau jadi sekda, Anda harus membuktikan Anda bekerja paling banyak membantu warga Jakarta. Nah itu sistem meritokrasi. Tentu kita juga ingin berbasis kinerja. Penghasilan ASN di Jakarta itu harus bisa setara atau lebih tinggi daripada posisi yang sama kalau dia bekerja di swasta. Itu yang dikatakan oleh pemerintah Singapura. Kalau pemerintah tidak membayar penghasilan tinggi kepada pegawai pemerintah, bagaimana dia bisa dapatkan pegawai yang baik? Pasti semua akan ke swasta. Tetapi punya pegawai yang dibayar tinggi pun, kalau tidak transparan, maka ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Malahan lebih korup. Nah, kalau kepalanya lurus, bawahnya pasti tidak berani, tidak lurus. Transparansi. Semua anggaran di Jakarta harus dibuka. Sampai lembar ketiga, waktu itu saya lakukan. Seluruh warga Jakarta tahu pajak yang dia bayar, bayangin ya. Kalau kita pikir jadi warga Jakarta ya. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak. Lewat jalan kena pajak. Isi bahan bakar kena pajak. Gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak. Perbaikan rumah kena pajak. Semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak. Gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak. Dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun. Balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak. Padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati. Udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Saya dulu dituduh tuh tukang naikin pajak katanya. Sebetulnya terjadi, kalau buat saya pribadi, saya pengen tidak bayar pajak sama sekali untuk PBB rumah. Nah kenapa? Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing harusnya. Bayangin masa orang udah beli rumah kena bayar pajak, balik nama kena pajak, udah tinggal masih kena pajak, padahal udah pensiun. Ya nggak bisa. Makanya dulu saya sampaikan, PBB harus nol sebetulnya. Lalu saya mulai, yang 1 miliar dulu, nol. Naik lagi. Nah kenapa saya bertahap? Karena pelabuhan di pulau OPQ, ada 17 pulau kalau nggak salah reklamasi. Saya pengen pulau OPQ, itu udah kerjasama dengan Rotterdam. Kita udah bahas berapa kali dengan Rotterdam di Belanda.
Saya ingin Tanjung Priok itu pindah ke tempat lebih dalam di OPQ. Sehingga Pemda DKI punya pelabuhan seperti di Rotterdam. Saya diajari itu dari wali kota Abdul Muthalib. Bayangin kalau Jakarta punya pelabuhan sedalam itu, punya OPQ, punya 80% saham, orang masuk, punya penghasilan seperti itu begitu besar. Seluruh rumah hunian di Jakarta tidak perlu bayar PBB. Loh kenapa saya naikkan dulu? Saya dianggap temuan. Ketika undang-undang pemungutan pajak bumi bangunan diserahkan kepada Pemda DKI, saat itu sudah selisih. Bisa sampai 5 kali berapa lipat, 2 kali, 3 kali lipat dari harga yang sesungguhnya. Nah ini bisa jadi temuan merugikan negara atau memperkaya orang lain. Nah saya kebetulan waktu itu adalah gubernur. Dari Kementerian Keuangan menyerahkan kepada Pemda untuk memutuskan. Nah kalau saya tidak memutuskan itu, saya bisa dianggap pelanggaran. Nah sekali itulah yang harus kita lakukan. Bagi saya, pemimpin yang baik itu selalu memikirkan setiap anggaran. Bisa dilihat oleh warganya, karena itu pajak warga. Itu adalah hak warga Jakarta untuk melihat uang saya dipakai kemana. Saya tidak takut menggaji lurah, camat, wali kota, ASN dengan gaji yang besar. Asal semua keperluan warga Jakarta dibantu dengan cepat. Orang yang sakit, orang dari hamil, sampai besar, sampai sekolah, sampai bekerja, sampai meninggal, harus kita urus. Tidak boleh mau ngubur aja ada pungli. Tidak boleh mau lahir bikin sertifikat harus ada pungli. Nah ini semua belum bisa ada kalau warga ada kesempatan melapor. Nah saya mendorong siapapun jadi gubernur Jakarta harus menyerahkan nomor HP resminya pribadi. Harus bisa menerima warga datang untuk melakukan pengaduan. Karena Anda adalah orang tua, Anda adalah pemimpin yang bertugas membantu yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Anda adalah pemimpin yang bertugas mengadministrasi keadilan sosial. Supaya perutnya kenyang, rakyat warga Jakarta, pikiran mereka bisa tenang dan dompetnya bisa penuh. Nah itulah yang saya harapkan dari seorang gubernur Jakarta ke depan. Harus berani, transparan semua anggaran. Terima kasih. Pak, apakah bisa pembangunan infrastruktur MRT dan LRT berjalan? Dari mana sumber anggarannya? Ya secara prinsip, waktu kita membangun MRT, saya masih ingat Pak Wapres, Pak Budiono waktu itu ya. Saya mewakili waktu itu sebagai Wagub, ditanya dalam rapat memutuskan investasi untuk MRT. Karena Pemda Jakarta disuruh nanggung gitu ya. Saya masih ingat pertanyaan Pak Budiono Wapres. Saudara Wagub punya wewenang atau tidak datang ke sini rapat untuk memutuskan? Saya bilang saya berwenang. Pak Gubernur telah memberikan wewenang kepada saya untuk memutuskan apapun dalam rapat ini. Lalu dia tanya, kalau di perluasan nanti siapa yang mau nanggung? Saya bilang Jakarta saja yang tanggung APBD. Kok bisa? Selama kita lakukan penghematan, selama hitungannya tepat, kita mampu kok. Waktu itu MRT diperkirakan akan tidak laku segala macam gitu ya. Saya membuat keputusan harus dikerjakan. Nah, sekarang kita bersyukur dan lanjutkan sampai ke utara. Nah sebetulnya yang lebih penting lagi timur barat sebetulnya. Tapi berapa luasnya sudah susah ditemukan. Apa sekarang sudah ada kereta api cepat, ada LRT. Intinya memang harus membangun berbasis rel kereta. Nah disitulah saya mendorong ada kompensasi koefisien luas bangunan seperti bangun Semanggi. Jadi siapapun boleh meninggikan gedungnya. Tapi dia harus mengkontribusi menjadi pembangunan LRT. Jadi jaringan LRT MRT itu supaya bisa dibangun dengan memanfaatkan sistem dengan properti. Nah istilahnya TOD ya. Nah, itu yang akan dilakukan. Termasuk bawah tanah. Jakarta masih sisakan banyak sekali wilayah. Ruang udara dan ruang bawah tanah. Kalau banjir pompa semua kita atasin. Semua bawah tanah Jakarta atau toko bisa kita manfaatkan. Nah sehingga kereta-kereta ini semua bisa kita kerjakan. Biaya dari swasta, dari APBD.
dari APBN bisa kita lakukan. Kita mengut pajak terlalu banyak kok, pajak yang kita pungut dari warga Jakarta. Harusnya kita kembalikan untuk warga Jakarta. Apakah bisa kereta lanjutan bus dari Halim ke Bandara Cengkareng? Saya tidak tahu hitungannya karena itu bentuknya PT ya. Nah, tapi kalau melihat jaringan kereta api yang sudah ada, termasuk di Duku Atas. Nah, kita bisa bayangkan kalau semua yang sampai di Halim, Kampung Rambutan, semua kalau kita bisa tarik sampai ke Duku Atas semua. Duku Atas sampai ke Tanah Abang, ke Bandara Cengkareng tinggal nyambung. Jadi sebenarnya jaringan kereta api yang sudah ada kita, kecepatan 80 km per jam, udah cepat di dalam kota gitu loh. Saya kira tidak perlu lagi bangun yang menghabiskan uang begitu banyak ya. Intinya gini lah, kita ingin menggunakan setiap sen yang ada. Kita punya tujuan jelas, mengurai kemacetan lalu lintas. Kita harus pilih yang paling murah, yang paling efisien, yang paling efektif. Tidak ada yang salah, tapi semua harus ada kajian. Kita harus mengkaji, kita duduk bersama, kita hitung. Jadi kita cari yang paling efektif dan paling efisien. Itu yang harus kita lakukan. Dan Jakarta sudah punya kajian begitu banyak. Kereta api, jaringan juga sudah begitu banyak. Tinggal kita bereskan. Misalnya contoh ya, banyak masih di Mangga 2, di kota, jaringan kereta api itu kenapa jadi pelan? Wah, itu masih ada pasar. Masih ada orang rumah. Nah, itu harus kita sediakan rumah apartemen tadi. Ini dijadikan taman, dikasih pembatas, tapi yang dagang-dagang itu diutamakan dikasih dagang. Kalau ada taman, ada tempat wisata, ada tempat hunian begitu besar, disediakan tempat jualan yang baik, pasti dia laku. Kita jangan pindahin orang membuat dia tidak laku, itu kita tidak mau. Kenapa Persija tidak bisa mempunyai stadion sendiri di Jakarta? Nah, ini kita bicara jujur ya. Dulu saya tidak tahu bahwa Persija itu DKI tidak ada sahamnya. Nah, waktu saya melihat Pak Fauji Bowo membuat di daerah BW ya, Taman BW ya, yang sekarang ada Stadion JIS itu. Itu Stadion JIS itu udah dirancang dari zaman Pak Fauji Bowo. Kami waktu itu sudah mau membangun, ternyata ada persengketaan lahan tersebut. Ada persoalan, ada gugatan-gugatan. Dulu saya mau bangun itu menjadi tugas PT Ancol. Karena PT Ancol diberikan tanah reklamasi. Sehingga kontribusi dari tanah reklamasi yang 15% dari NJOP tanah yang reklamasi yang mereka jual. Itu salah satu membangun stadion. Bentuknya kan kayak kopia gitu loh. Udah ada desain dari zaman itu. Itu saya mau jadikan markasnya Persija. Jadi nanti ada souvenir, ada jualan apa segala macam markas Persija. Lalu saya panggil, kalau begitu Persija punya saham, Pemda DKI punya dong. Kalau dihitung kita bangun satu stadion gitu mahal, menjadi milik Persija, semua pemegang saham Persija terdilusi dong. Kalau Anda nggak mau nyetor modal. Saya pengen Pemda DKI yang punya Persija. Tapi yang pegang Persija ini nggak mau lepas gitu loh. Saya panggil, Anda nggak apa-apa. Pemda DKI yang punya. Anda jadi sebuah tim manajemen. Kita bisa kasih Anda 20 atau 30% pembagian keuntungan ya. Atau kita kasih Anda lah 10% saham sebagai honoraris menghargai Anda, jasa Anda selama ini. Sehingga nanti Persija betul-betul kaya sekali. DKI menghibahkan ke Persija yang BUMD sebuah stadion. Nah sayangnya waktu itu saya nggak bisa bangun. Karena ada sengketa tanah yang belum selesai. Dan kasus pro reklamasi juga digugat. Sehingga menarik uang dari reklamasi membangun itu. Bagi saya itu begitu aja lah. Uang untuk rakyat, untuk kenyangin perut rakyat, untuk bikin rakyat tenang kepala otaknya, pikirannya, dompetnya penuh. Jangan menghabiskan uang APBD untuk bangun-bangun gituan. Itu biar yang bangun gituan itu pakai uang kompensasi dagang. Jakarta ini harus kita manage seperti corporate, seperti perusahaan. Jadi Pemda DKI harus jalankan seperti perusahaan, tapi yang baik hati kepada pemegang sahamnya. Siapa pemegang saham perusahaan Jakarta?
Ya seluruh warga Jakarta. Sehingga mereka berhak tahu setiap sen yang dikeluarkan. Soal gaji jadi besar tidak masalah. Orang juga kita bangga kok kalau anak kita kerja di perusahaan asing digaji mahal. Tapi anakmu memberikan kontribusi yang luar biasa kepada perusahaan. Jadi jangan mau dihasut-hasut. Wah gajinya keenakan. Tapi kok hartanya melimpah kok kamu nggak ribut, saya bilang. Ya harusnya orang digaji besar nggak apa-apa. Selama dia bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan. Nah perusahaan itu ya namanya Jakarta. Nah sayang bagi saya, Persija harusnya punya kesempatan memiliki satu stadion begitu besar. Asal sahamnya adalah milik. Bayangin nanti dikasih 10% juga penghargaan juga kaya raya kok. Punya gedung kok. Nah itu perlu kita deal. Bila pula cuma manajemen. Secara hukum kok nggak bisa. Kalau Persija tiba-tiba diambil alih, dikasih gedung gitu besar. Saya mau tanya nilai Persija berapa miliar sekarang. Pakai appraiser saja menilai. Kan sudah klub bola semua sudah ada nilainya. Di appraiser saja. Pemda DKI sebagai pemegang saham baru memasukkan sebuah stadion begitu besar, dihitung. Anda pemegang saham lama, sisa berapa sekarang? Nah itu yang saya mau lakukan waktu itu. Apakah e-katalog Jakarta masih banyak permainan? Bagaimana cara membuat e-katalog Jakarta jauh dari campur tangan oknum? Saya sudah lama meninggalkan Jakarta. Saya tidak tahu sekarang ada permainan atau tidak ya. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya harus tahu. Kalau Anda melihat di website DKI tidak dikeluarkan secara transparan anggaran sampai satuan ketiga, patut kita curigai ada permainan. Kalau orang tidak berani buka, berarti kan ada sesuatu yang disembunyikan. Nah bagaimana e-katalog itu bisa baik? Patokannya dulu sederhana juga kita lakukan. Kita ingin bandingkan harga jual si produsen kepada pihak lain dari faktur pajak. Jadi patokan harga adalah faktur pajak sebagai harga tertinggi. Nah dengan ada faktur pajak tertinggi, kita akan melakukan sesuatu yang sangat terbuka. Nah kita akan membangun banyak e-katalog. Ya, ada e-katalog dengan berdasarkan faktur pajak. Produsen akan membuat di sana dan semua orang bisa melakukan sesuatu. Dan yang lebih penting lagi, pengadaan barang untuk dan atas nama rakyat itu sebaiknya tidak diadakan oleh satuan kerja atau dinas-dinas oleh Pemprov. Misalnya contoh begini. Apakah benar anak didik itu membutuhkan bolpen, buku, tas, sampai maaf saja IK Ibon misalnya. Itu betul. Katakanlah misalnya, satu anak didik membutuhkan dua botol IK Ibon dalam 1 tahun. Kalau ada 900.000 anak didik, tentu Pemda akan mengadakan sampai 1,8 juta botol IK Ibon. Nah saya, waktu zaman saya tidak adakan itu semua. Tas, topi, sepatu, buku, tulis, tidak ada diadakan oleh dinas pendidikan, oleh dinas manapun. Melalui bantuan Bank Dunia, uang ini dikirim ke rekening anak. Makanya pada saat itu KJP adalah kartu ATM tabungan Monas Bank DKI. Disitulah dengan adanya ATM yang berfungsi dengan smart card seperti ini, uangnya kita transfer. Makanya di situ saya tekankan, tidak boleh tarik tunai. Kenapa? Saya ingin mempunyai data Anda beli apa saja. Misalnya ambil contoh gitu ya. Saya bisa lacak ke toko Anda belanja. Loh, kenapa si anak SD kenapa beli Pampers orang tua? Tiap minggu beli 1 bungkus. 75.000. Nah dari situ saya bisa cek. Dulu ada puskesmas melayani ketok pintu, melayani dengan hati. Kenapa ada program itu? Banyak orang yang kurang beruntung. Tidak ada ongkos untuk berobat. Transportnya nggak ada. Nggak ada yang nganter. Karena anak menantunya pun uang pas-pasan dan waktu juga tidak ada karena harus kerja. Nah di situ puskesmas yang harus datang. Nah dari situ dicatat data. Nah dari sana saya bisa mencocokkan data. Waktu itu belum sempat disambungkan, di-connect. Tapi dengan AI teknologi yang ada, kita bicara e-government. Dengan manual saja saya bisa tahu anak ini tinggal di mana,
Di dalam kartu keluarganya ada siapa? Saya cek di puskesmas, saya tahu, oh ternyata kakeknya itu lumpuh. Jadi wajar dia tiap minggu memberikan pampers untuk kakeknya. Nah dengan cara seperti itu, saya bisa menggunakan uang operasional saya atau dari dinas sosial. Mentransfer ke rekening si anak tadi untuk membantu dia membeli pampers. Nah ketika liburan sekolah, misal contoh begini, kalau di rumah itu ada 3 anak. Tentu berjenjang kan tidak, kecuali kembar, saya katakan beda 1 tahun. Bisa saja buku tulis, buku bacaan bisa diturunkan ke adiknya. Kalau uangnya dikirim ke si anak, atau IKE bond lah, berarti di rumah itu dapat 6 botol misalnya. Saya kira mungkin keluarga itu cuma beli 3 botol. Kalau beli 3 botol, sisa 3 botolnya dia pakai bertiga saudara kan. Sisanya bisa dipakai waktu libur sekolah beli sepatu roda misalnya. Dan saya juga menghitung. IKE bond yang dibeli dari si anak dengan harga pasar e-katalog yang saya punya. Harga pasaran lebih murah. Karena kalau saya pengadaan, bisa ada markup, bisa ada mutu, bisa macam-macam dimainkan ini. Bisa ada oplos, bisa juga ada biaya honor, pengadaan, ada pengumuman koran, ada persiapan uang untuk digugat. Bayangin kalau uang itu semua ditransfer ke rekening si anak. Orang tua juga menikmatin, bisa hemat uang untuk pakai yang lain. Pemda juga hemat uang, bisa pakai untuk yang lain. Nah jadi pola inilah yang harus kita lakukan untuk pengadaan. Semua pengadaan untuk di atas nama warga harus diserahkan pada warga. Dengan harga yang pasti lebih murah. Itu yang kita akan lakukan. Sama kayak daging. Tidak ada operasi pasar di Jakarta. Pengadaan-pengadaan itu. Bisa contoh dulu sapi, daging sapi. Kita kalau dengar harga sapi 125.000. Kita mau operasi pasar 85.000. Kasih kartu. Oknum yang bagi kartu mungkin cuma bagi ke keluarganya. Oknum yang benar dapat, dia nggak punya uang untuk beli daging. Dia jual kepada yang mau beli daging. 200 ton, hitungan jam habis. Lalu waktu itu ada 900.000 anak. Saya katakan, supaya memperbaiki gizi anak untuk menghadapi stunting anak-anak sekolah. Supaya bisa bersaing. Mereka harus beli daging sapi hanya 45.000 sekilo. 1 anak 1 kilo sebulan. Saya sampaikan. Saya berpikir menyediakan 900 ton daging sapi. Ternyata mau habis 200 ton pun susah. Mereka tidak ada uang untuk top up. Lalu nggak bisa beli daging sapi, saya turunkan. Beli daging ayam. Ayam berapa 1 ekor? Yang udah potong, frozen, yang sehat dari pemotongan DKI. 9.000 aja 1 ekor. Saya subsidi. Berapa? 300 ton rata-rata. Nggak bisa 900 ton. Berarti dia nggak mampu. Lalu kalau nggak bisa beli ayam, beli apa? Supaya dapat protein yang murah. Saya jual telur ayam. Berapa telur ayam? 8.000 1 kilo. Kalau nggak salah segitu, saya ingat segitu. Berapa ton? 600 ton. Lalu sisanya apa? Ketika orang nggak mampu, dia beli mie instan rasa sapi, rasa ayam, rasa telur. Ini yang membuat kesehatan dari janin, stunting bisa terjadi di anak-anak kita. Ini adalah aset Jakarta yang harus diberikan. Makanya kita bangun banyak RPtra, keluarga saling kenal. Orang harus lapor kalau Anda nggak ada makanan, kurang gizi apapun. Nah dengan pola seperti ini, semua terkontrol dengan baik. Subsidi dan Jakarta langsung menjuarai tim pengendali inflasi daerah. Karena prinsip penawaran dan permintaan, supply demand kita kontrol dengan baik. Kita punya pasar, semua kita harus lakukan. Nah sekali lagi, ini ada beberapa pola yang akan kita lakukan untuk soal pengadaan, e-procurement, termasuk data-data. Manfaatnya seperti itu yang kita terima untuk warga DKI. Bagaimana tanggapan terkait pembangunan car oriented di kota satelit Jakarta? Jadi masyarakat yang pindah dari kota Mandiri cenderung memakai kendaraan pribadi. Ya, saya katakan hal itu tidak menjadi wewenang dari Jakarta. Dan saya kira secara penawaran permintaan kita tidak bisa membatasi itu.
Karena semua orang tidak mampu beli di Jakarta, dia beli di luar kota. Dengan biaya yang sangat mahal, tol, dan untuk kenyamanan, BBM. Di situ saya sampaikan soal kemacetan tadi. Pemerintah harus menyediakan tempat parkir yang luas, transportasi massal berbasis rel kereta, dan menyediakan tempat tinggal di tengah kota. Sangat tidak salah para pemuda, orang baru mulai kerja, membeli rumah di luar kota. Karena persentase kenaikan harga di luar kota setelah 10 tahun akan jauh lebih besar daripada di tengah kota sebetulnya. Jadi tidak salah dan itu tepat. Tapi masalahnya kan dia butuh kerja di Jakarta. Nah di situ saya katakan lebih baik dia beli di luar kota tapi dia bisa tinggal di sini. Kita harus bangun banyak apartemen untuk mereka sewa. Harus membangun banyak tempat parkir supaya mereka bisa mengganti ke kendaraan umum untuk masuk ke tengah kota Jakarta. Sekali lagi kembali ke soal uang. Ketika ada yang lebih murah, lebih efisien, lebih efektif, solusi yang kita berikan, orang pasti akan melepaskan kendaraan. Kita tidak bisa memelahkan orang membangun kota satelit kok. Nah tinggal pemerintah bertahap meneruskan jaringan kereta itu ke kota satelit tersebut. Termasuk menambah volume kereta. Misalnya contoh kereta api. Saya pernah datang dulu ke Pak Jonan. Tolong Pak, saya pengen tambah keretanya. Terus dia bercanda begini. Nanti macet tuh seluruh Jakarta. Kenapa? Waktu itu saya kurang paham kan. Kalau tiap menit ada kereta lewat, kapan pintu dibuka? Orang juga takut kan. Makanya di situ saya mulai membangun banyak jalan kayak di Senen kan. Nah kita bangun itu. Bawah tanah, layang, termasuk yang di Bintaro ya. Kita bikin yang ada kecelakaan besar itu. Saya langsung perintahkan bangun di atas. Nah artinya apa? Termasuk Monas. Saya Monas dulu tawarkan. Supaya Monas itu bisa masuk yang luar kota juga tuh enggak. Kan dalam kota luar kota itu. Tambah aja satu tempat. Tuh Monas akan digali bawah untuk parkiran begitu besar. Nah kalau ada itu nyambung semua. Termasuk di Kelapa Gading, Velodrome, Rawamangun. Nyambung sampai ke Duku Atas. Nyambung sampai ke Tanah Abang segala macam. Nah ini akan membuat semua orang akan memilih. Kita tinggal bikin aturan. Siapa yang punya karcis langganan kereta atau karcis langganan Transjakarta bulanan, parkir selama jam kerja free misalnya. Free aja. Bagi DKI ketika kota Jakarta tidak macet, orang Jakarta tidak stres, tidak sakit, ekonomi bergerak untung. Dari pajak yang Anda bayar, dari PB1 yang Anda bayar, Anda makan punya waktu, itu sudah suatu keuntungan. Nah itu yang saya katakan, itu dijalankan secara corporate, secara perusahaan. Jadi pemerintah itu tugasnya mengadministrasi keadilan sosial. Itu sebetulnya tujuannya. Seperti apa sosok yang pantas untuk memimpin Jakarta? Ya bagi saya siapapun yang mau memimpin Jakarta. Pertama, ini udah saya usulkan sejak saya di Komisi 2 DPR RI. Siapapun mau jadi pejabat di DKI Jakarta atau di daerah manapun, waktu itu saya di Komisi 2, harus bisa membuktikan hartanya dari mana. Dibuktikan dengan biaya hidup, dengan pajak penghasilan yang dia bayar. Itu dasar pertama. Yang kedua, dia harus berani mentransparankan anggaran sampai satuan ketiga. Yang ketiga, tentu dia harus berani menerima warga. Balai kota itu adalah balainya rakyat, balainya warga Jakarta. Warga Jakarta berhak nongkrong di sana. Bahkan saya berpikir, ini ide waktu itu ya. Ketika orang lagi susah makan, saya ingin sekali balai kota itu menyediakan makan siang gratis. Nasi goreng saja. Siapa yang masak? Anak-anak SMK yang praktek. Kenapa mesti makanan yang sama? Supaya orang yang mampu tuh nggak mau datang tiap hari makan yang sama. Bosen. Jadi kalau buat orang yang memang nggak punya makanan, dia akan datang situ makan tiap hari. Sekalipun menunya sama. Karena untuk hidup. Nah harusnya balai kota seperti itu. Nah pemimpin yang diharapkan. Ada pemimpin yang menjadi bapak pelindung. Yang menjaga setiap sen pajak yang dibayar oleh warga Jakarta. Untuk kepentingan warga Jakarta. Udah bayar PBB mahal. Bayar STNK mahal. Bayar lampu jalan mahal. Tapi bisa kena banjir.
bisa kena maling, bisa kena rampok, atau bisa jatuh, jalanan jelek. Itu semua tidak boleh terjadi. Setiap sen yang dipungut harus untuk warga Jakarta. Nah itu yang saya harapkan, sosok yang bisa jadi gubernur Jakarta harus buka diri. Harus kasih nomor HP pribadi kepada seluruh warga Jakarta. Supaya orang semua bisa ngadu. Baru lurah, camat, wali kota, semua pejabat satuan kerja, dinas, tidak berani macam-macam sama warga Jakarta. Karena akan dilaporkan kan. Nah, selama semua kerjakan dengan baik, saya kira warga Jakarta tidak mungkin kok mau WA yang sibuk seperti itu. Tapi harus ada tempat pengaduan. Termasuk balai kota. Gubernur harus berani turun menyapa warga Jakarta yang pagi-pagi menunggu di balai kota. Itu paling penting buat saya seperti itu. Dan tentu juga harus mengadministrasi keadaan sosial dengan baik. Orang yang kaya harus dibantu untuk membuka banyak lowongan kerja. Orang yang kurang beruntung harus diberikan kemampuan, sertifikasi sampai penghasilan. Ya, sekali lagi terima kasih sudah bergabung menyaksikan program A3. Sekali lagi saya katakan ini A3 bukan A1 ya. Semua yang saya sampaikan bisa jadi bahan diskusi. Anda bisa mengajukan pertanyaan lagi, usulan lagi, atau pemikiran saudara yang menurut saudara pemikiran saya mungkin kurang tepat atau perlu disempurnakan atau ada ide lebih baik. Kita lakukan ini semua supaya siapapun jadi gubernur Jakarta ke depan bisa langsung mengimplementasikan, memberikan jaminan perut warga Jakarta kenyang, pikirannya tenang, dan dompetnya penuh. Sekali lagi terima kasih. Ini program A3 bukan A1. Terbuka, pertanyaan, diskusi, saran pendapat yang bisa Anda kirimkan di semua medsos saya di bawah ini. Terima kasih. Salam sehat selalu.